Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pegadaian. Pengertian pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak. Kegiatan utamanya disebut pembiayaan gadai, yaitu memberikan uang pinjaman kepada nasabah dengan menyerahkan barang sebagai jaminan atau agunan. Menurut pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur untuk menjamin suatu utang dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan pegadaian. Yang pertama, membantu masyarakat memperoleh pinjaman dengan proses cepat dan mudah. Kedua, mencegah masyarakat terjerat oleh praktik rentenir atau lintah darat. Dan yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan barang-barang bergerak sebagai jaminan produktif. Yang keempat, mendukung program pemerintah dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis usaha pegadaian. Jenis usaha pegadaian ini terbagi menjadi 6, yaitu 1. Gadai konvensional, kedua gadai syariah, ketiga kreasi, keempat amanah, kelima arum haji, dan yang keenam jasa non-gadai. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu gadai konvensional? Kalau gadai konvensional itu nasabah menyerahkan barang jaminan seperti emas, elektronik, kendaraan, lalu nasabah mendapatkan pinjaman tunai dengan bunga tertentu. Nah, kalau gadai syariah itu berdasarkan prinsip syariah tanpa bunga ya, dengan akad dan ijarah atau biaya pemeliharaan. Yang ketiga adalah kreasi. Kreasi itu kredit dengan jaminan BPKB kendaraan tentunya, tapi kendaraan tetap bisa digunakan seperti biasa oleh nasabah. Yang keempat adalah amanah. Amanah itu apa? Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor bagi pegawai tetap, ya. Dan ada juga arum haji ya. Arum haji itu adalah pembiayaan untuk memperoleh porsi haji dengan jaminan emas. Lalu yang terakhir adalah jasa non gadai. Contohnya penjualan emas, jasa taksiran, jasa titipan, remitansi atau investasi atau tabungan emas. Kemudian apa sajakah barang yang dapat digadaikan? 1. Emas dan perhiasan pastinya. Yang kedua adalah kendaraan bermotor atau BPKB. Yang ketiga barang elektronik, TV, handphone, laptop, kamera, itu semua bisa. Yang keempat adalah surat berharga, dan yang kelima adalah logam mulia dan barang berharga lain. Selanjutnya adalah apa sih keunggulan pegadaian? Yang pertama, proses cepat dan mudah. 2. Tidak perlu rekening bank. Yang ketiga, jaminan aman dan dapat diasuransikan. Yang keempat, bunga relatif rendah dibanding dengan rentenir. Dan yang kelima adalah dapat diperpanjang atau rollover. Selanjutnya saya membahas mengenai resiko dan kewajiban nasabah. Yang pertama, bila tidak menembus barang dalam waktu yang ditentukan, maka barang akan dilelang. Yang kedua, jika hasil lelang lebih besar dari hutang, kelebihannya dikembalikan ke nasabah. Dan yang ketiga, jika kurang dari hutang, maka nasabah tetap melunasi dan berkewajiban untuk melunasi sisanya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas contoh kasus mengenai pegadaian. Seseorang menggadaikan cincin senilai 5 juta rupiah dan ditaksir oleh tim pegadaian 90% dari harga cincin tersebut, yaitu di harga 4.500.000 rupiah. Lalu kemudian setelah 4 bulan berlalu, nasabah tersebut melunasi pinjaman pokoknya dan membayar biaya sewa modal barang dan cincin tersebut. Lalu kemudian barang tersebut dikembalikan kepada nasabah. Selanjutnya saya ingin membahas tentang dasar hukum pegadaian. 1. KUH Perdata pasal 1150 sampai 1160 tentang gadai. 2.
peraturan pemerintah atau PP nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum Perum Pegadaian. Ketiga, peraturan OJK nomor 31 garis miring POJK titik 05 tahun 2016 tentang usaha pegadaian. Yang keempat adalah peraturan Menteri Keuangan nomor 31 garing PMK 010 tahun 2017 tentang penyelenggaraan usaha pegadaian. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang kesimpulan. Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dana jangka panjang dan jangka pendek dengan sistem jaminan yang aman dan transparan. Dalam perkembangannya, Pegadaian juga menawarkan produk-produk modern seperti pegadaian syariah dan tabungan emas yang memperluas jangkauan layanannya. Demikianlah dari saya untuk tugas vlog kali ini, hukum perbankan. Terima kasih.